Halo guys semuanya. Kali ini kita punya apa jenenge konten baru yang namanya konten podcast tanpa video. Podcastnya namanya anjene tidak ada video. Memang podcast tidak ada video. Kalau ada video namanya video podcast. Iya enggak? Masuk kan. Tapi kali ini kita enggak hanya sekedar buat seru-seruan ngomong aja, juga kita ada artikel-artikel yang mungkin juga kita nggak ngerti dan kita nyoba untuk membahas. Temanku juga nggak ngerti iki. Siapa jenengmu, Bro? Boleh panggil. Siapa? Kucing. Dan nama saya masih tetap karena saya di sini apa? Owner apa lek ngarani? Owner? Bukan owner ya. Apa? Direktur. Direktur? Apa? Pemilik. Kok pemilik? Apa terusan? Ya sih, pemilik. Pemilik. Produser, tepatnya produser. Apa produser? Produser itu adalah yang memproduksi kan? Iya. Orang yang memproduksi. Iya. Aku pemilik masalah. Sekali dia memproduksi. Iya sih. Iya dong. Masih semua tak rangkep lah. Tapi kita bersama-sama ini produksinya bareng-bareng. Jadi nggak ada owner, nggak ada yang punya, kita sama-sama bareng. Melakukan bareng lah intinya begitu. Nama podcast kita saat ini itu namanya Bahasaku. Jadi bahasanya campuran yang pasti kan. Ono basa Jawa, ono basa isyarat, ono basa isyarat. Emangnya basa isyarat iso ngomong basa. Emangnya ngerti lah kalau basa isyarat aja. Masalahnya karena video kan. Karena video kan. Iya. Oke. Kali ini kita punya yang namanya artikel. Ini juga lagi ya melanda banyak dari milenial. Nggak tahu milenial yang mana. Tapi ini namanya juga sering terjadi sih. Dan ini namanya apa, Bro? Toxic relationship ya. Padahal kan dia toxic ora ono milenial blas. Enggak ada ya. Dari dulu banyak ya. Jadi toxic ini terjadi itu enggak hanya kepada milenial ternyata. Terjadi kepada segala unsur masyarakat ini terjadi yang namanya toxic relationship. Nah, ini ada arti dan ciri-ciri dan cara mengatasinya loh. Kita punya masalah, kita punya solusi ya. Enggak, tapi solusinya bener apa enggak? Jangan percaya dengan saya. Iya. Ya kan? Terus? Kita cuma seru-seruan aja. Kalau memang ini bermanfaat, ya dipakai gitu ya. Iya kan? Ya kan? Kalau enggak bermanfaat ya sudah. Kacau. Lupakan saja. Oke, kita baca dulu ya. Oke. Tentang toxic relationship. Ini langsung aja kita ke alinea kedua. Sudah bisa disimak di situ. Oke. Toxic relationship itu atau hubungan beracun adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seseorang. Kok bisa ya? Keadaan fisik itu ya apa? Iya. Mental mungkin iya. Mungkin bisa agak geser otaknya. Lah keadaan fisik. Keadaan fisik mungkin mengganggu apa nih? Mungkin ada KDRT atau apa dalam toxic relationship ini kan sudah hubungan yang tidak sangat sehat sekali. Masuk. Kan? Ya, contoh nih. Kamu mencintai kucing. Kucing mencintai kucing. Kamu terlalu mengekang kucingmu. Gak boleh ke sana, gak boleh kawin sama sembarang kucing. Enggak. Iku udah toksik. Apa namanya? Kacau. Perbudakan. Sama kan perbudakan. Intinya kucing kan Kucing enggak toksik. Tapi ya terus kalau aku menanyakan, kamu pernah hubungan enggak? Pernah punya pacar enggak kira-kira? Kok tahu siapa? Aku ngomong gue siapa gitu. Susah ya. Pernah mengalami nggak kira-kira toksik yang seperti itu? Nggak pernah lah. Nggak pernah ya. Pacaran coba. Pak, Oke. Harus bersabar lah kita sebagai seorang jomblo harus bersabar. Dan
Oke, lanjutkan ya. Hubungan ini tidak hanya bisa terjadi pada sepasang kekasih, ya, tapi juga dalam lingkungan teman, friendzone, bahkan keluarga. Tadi sempat kita bahas friendzone. Apa mau friendzone? Kak, maksudnya dalam teman toksik iki, anjir. Lingkungan Teman sih apa teman. toksik iki? Nah, ini teman tuh kan friend ya. Sadurunge friendzone teman. Mari teman mana friendzone. Teman yang seperti apa yang toksik kira-kira? Ayo menurut piye? Piye? Teman seperti apa yang toksik? Apa ya? Apa teman yang mengatur temannya? Ya enggak sih. Apa? Teman yang terlalu hedon, hedon. Ya enggak sih. Enggak juga kan? Terus seperti apa? Mengapa artikel ini mengatakan teman toksik? Gitu. Teman sing gregetno. Oh, yang jahil mungkin ya. Bisa jadi jahil. Jahil sih Masih agak iki ya. Ya apa ya? Repotno ae. Oh, suka. Aku mau ke sekolah. Jemput aku dong. Ya, istilahnya enggak mau banda. Oh, pengen banda. Ya kan bahasane modal, bahasane bahasa Indonesia ini bondo iku banda. Kakak. Modal ae. Enggak pernah modal maksudnya kan. Makan ebeng gitu kan. Cumi. Ya, semacam cumi kan. Apa itu? Cuma minjem. Bahasa zaman waktu kita SMP. Cumi. Oh, kapan lagi? Enggak pernah ya. Kamu enggak pernah gaul. Aduh. Keparah. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada ciri-ciri toksik yang penting untuk dikenali ya. Yang pertama di sini artikel ini membahas dalam menjalani hubungan. Idealnya setiap individu akan saling menyayangi, mengasihi dan memberikan rasa aman. Namun pada toxic relationship, salah satu pihak biasanya akan berupaya untuk mendominasi yang lainnya maupun memanipulasi pasangan. Bahasa kerennya iki gaslighting. Bahasa apa ini gaslighting? Kita tes, coba lihat di Google. Gaslightingnya apa, bro? Oke. Istilah gaslighting berasal dari film yang diproduksi pada tahun 1938. Buset, aku kurang lahir. Tua sekali. Bahasa gak jelas ya. Iya, film tersebut mengisahkan seorang suami yang sering memanipulasi dan menyiksa serta meyakinkan istrinya bahwa Itu judul film. Mungkin ya. Mungkin gaslighting. Iya. Aneh sekali. Telah kehilangan kewarasan atau gila. Berarti agak geser memang otaknya. Apa enggak satu sih? Ya apa ya? Aneh kan. Ya itulah pokoknya berarti gaslighting itu intinya mendominasi gitu aja ya. Mendominasi. Tugasmu. Aku baca lagi artikelnya ya, nantian. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencapai hal ini adalah dengan melakukan silent treatment atau diam saat marah. Emang diam bisa menyelesaikan masalah? Yo, enggak lah. Enggak. Yang ada masalah itu berlalu, tapi enggak selesai kan? Iya kan? Masalah berlalu, tapi enggak selesai. Ya. Banyak di antara teman-teman teman-teman dekat yang kita kenal. Aku kenal, mungkin kamu enggak kenal. Ya. Ini ada teman ini suka membiarkan masalah itu berlalu. Katanya kalau masalah ini tiba-tiba akan selesai dengan sendirinya. Enggak mungkin. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Enggak ada ceritanya masalah selesai dengan diam. Yang ada berlalu aja. Berlalu. Tapi enggak selesai kan? Iso sih. Yang ada iso. Kemungkinannya itu adalah 0, tetap aja nggak selesai. Iso dah, keajaiban. Selesai kalau dia sudah mati. Ya enggak lah, diselesaikan oleh orang lain secara tidak sadar. Contoh, masalah apa? Utang. Masuk kan? Iya kan? Pokok belum nyaur.
Oke, 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 oke. Boleh. Boleh lah. Pikiran ngawurmu boleh. Cocok kamu nanti. Oke. Oke, sayang banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam toxic relationship. Namun, hubungan ini seringkali membuat salah satu pihak merasa tertekan. Ini mengapa toxic relationship tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Oh, Bagus. iya kan? Selain dapat menurunkan harga diri, memang harga diri ada harganya. Ini, oke. Selain dapat menurunkan harga diri, kondisi ini bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental. Ayo kita geser. Seperti kecemasan. Kecemasan, stres, depresi. Ditambah lagi beban mental ini bukan tidak mungkin menyebabkan gangguan kesehatan fisik, misalnya gangguan psikosomatik. Ini apa? Coba dilihat. Psikosomatik ini apa? Kak, iki gawat sing mengalami itu antara sing toksik iku mang apa korban? Korban toksik yang pasti. Yang dijelaskan di sini kan korban toksik. Berarti sing melakukan gak kena apa-apa? Yang melakukan itu pasti gila. Kalau nggak gila dia terobsesi. Orang yang terlalu terobsesi dengan dirinya ini terlalu sempurna, terlalu pinter, akhirnya dia mendominasi sebuah hubungan, terjadilah toxic relationship. Makanya orang yang merasa dirinya itu paling benar, paling pinter, ini sangat berpotensi sekali dia melakukan toxic relationship. Contohnya saya. Parat kau. Enggak seperti itu. Semoga aja enggak seperti itu. Walaupun saya sedikit cerdas. Gak sadar ya, Pak. Gak sadar. Memang orang yang menderita, yang suka mendominasi ini sering enggak sadar. Oh ya iku berarti cocok masuk kok. Tapi masalahnya saya sadar. Secara sadar, tidak sadar. Tapi saya masalahnya sadar gitu. Sadar tidak melakukan. Secara tidak sadar. Dan saya sadar. Ruwet. Oke. Ada beberapa tanda toxic relationship yang bisa kamu temukan jika kamu berada di dalamnya. Tanda tersebut antara lain, yang pertama, selalu dikontrol oleh pasangan. Waduh, dikipuin ini ya. Jadi contohnya orang yang suka ngipu-ngipu ini mungkin dia mulai memiliki ciri-ciri. Iya kan? Kepo tok sih, gak apa-apa. Terlalu kepo. Cuma kepo kan. Kepo bertanya, kamu sedang di mana, bro? Kamu sedang di mana, sayang? Gitu. Sama siapa? Sudah makan belum? Enggak sih, sebenarnya gak toksik tapi dekat namanya. Iku bocone toksik. Kan ya emang ono apa jenenge ono depresi, kan ono depresi. Mungkin orang merasa terganggu dengan sering ditanya kamu di mana? Iya, lah iya, kan cuma menyebabkan itu. Masa pasti toksik? Iya, mungkin dalam taraf yang beberapa persen. Masuk. Ya. Nah, penjelasannya di sini tanda yang paling terlihat jelas dari toxic relationship adalah salah satu pihak suka mengontrol atau selalu mengontrol pihak lainnya. Sebagai contoh, pasanganmu akan memaksakan kehendaknya terhadap hidup yang kamu jalani. Wah, iki terlalu ya. Berarti kan masuk. Pasanganmu memaksakan kehendaknya. Pokok kalau lek gak dituruti ya kamu berarti. Wah. Iya kan? Perlu di. Ini mulai agak error nih otaknya. Jadi apapun yang kamu lakukan semuanya berdasarkan perintah atau persetujuan dari dia, walaupun mungkin keinginanmu tidak sejalan. Waduh, selain itu orang yang toksik juga bisa memberikan silent treatment untuk mengontrol emosi pasangannya. Silent treatment. Luar biasa. Diam, 1000 bahasa. Maksudnya itu apa jenenge? Mengarahkan tapi enggak ngomong langsung. Wis sudah sampai manipulasi Dengan cara diam. Ya setelah diam-diam. Oh, gitu ya. Iyalah. Bagus. Genius. Iya. Berarti masuk psikologi. Psikolog seperti aku.
Enggak sih? Enggak. Enggak kuliah kan kuliah ya. Gak harus kuliah sebenarnya, gak harus kuliah. Kuliah nomor 2. Oke. Dia juga mungkin akan mengutarakan kalimat yang membuat kamu harus menuruti kemauannya. Misalnya, aku bersikap seperti ini karena aku sayang sama kamu. Anjing. Kapok kon. Modus. Wah, kacau. Kacau ini sudah modus ini. Jika kamu tidak menurutinya, dia bisa menuding kamu tidak menyayanginya. Hal ini membuatmu mau tidak mau mengikuti keinginannya. Ngapain? Enggak bisa ngono iku. Iya, ngapain ya? Ya sebenarnya anu ta. Istilahnya malah gini, sayang itu dijadikan umpan, apa dijadikan Korban. seperti alat ya, alat seperti lek wong apa? Menculik itu apa? Tawanan. Sayang dijadikan tawanan agar dia melakukan apa yang dia mau. Iya kan? Sayang ditawan gelem aja. Aneh sekali. Sama sih. Ini banyak kayak gini tuh di kalangan sekarang itu. Jadi bahasa-bahasa ini sudah termasuk dalam taraf toxic relationship yang tingkat lumayan lah. Kira-kira berapa persen kira? Memaksakan itu, aduh, itu sudah mendekati akhir. Ya, oke, kita balik lagi ke topik ya. Yang kedua, sulit untuk menjadi diri sendiri. Ya? Maksudnya? Aku bertanya-tanya dengan yang kedua ini. Sulit untuk jadi diri sendiri. Karena terlalu sering dikontrol, kamu tidak dapat menjadi diri sendiri. Kamu akan selalu bersikap seperti apa yang diinginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Bahkan untuk sekedar berpendapat saja kamu bisa sampai berpikir berkali-kali karena takut apa yang kamu ucapkan menjadi kesalahan di mata dia. Gitu. Iki kayak mulai iki ya. Stadiumnya udah naik ini. Ini kan sudah mentalnya keserang kan. Akhirnya kan dia mentalnya keserang. Dia mau berpendapat sudah terbatas, takut dia marah mungkin, takut dia menjadi lumpuh kalau tidak ada dia. Lumpuh otak. Iya sih. Lumpuh pemikiran. Iya. Bahaya. Makanya kebanyakan orang yang terjerat toksik ini yang pintar jadi goblok. Masuk. Iyalah, otomatis dong. Dia punya banyak ide tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Iya kan? Iya sih. Terus bagaimana menurut Anda penanggulangannya? Sedangkan kita seandainya mau menolong orang yang seperti ini, kebanyakan orang yang seperti ini nggak sadar gitu. Caranya menurutku ya. Menurut kamu yang nggak tahu cinta. Karena hubungannya padahal. Oke. Lanjut ya. Apa? Cara menanggulangi yang seperti ini. Seandainya kita punya teman yang kita tahu kalau dia ini lagi terjerat yang namanya cinta beracun atau toxic relationship. Waduh, modelnya kayak apa? Ayo, apa kira-kira? Menurutku ya kita aja apa jenenge kegiatan sing positif ya. Positif. Kegiatan positif membuat dia menimbulkan rasa pede dulu. Terus misalnya dia gak pede karena apa jenenge melakukan ini. Kalau melakukan itu sebuah kebaikan, kita aja itu biar melakukan itu. Gitu. Jadi kita sibukkan dengan kesibukan yang lain. Yang lebih positif dengan teman yang lain yang pastinya kan, nggak dengan orang yang sama. Iya sih. Iya dong. Harus orang lain dah yang lebih berpengalaman ya, yang ngerti, yang bisa ngomong lek bahasa Jawane iku iso ngomong seperti itu. Ya seharusnya sebagai teman ya. Sebagai teman. Ya itulah. Yang penting intinya kita sibukkan dia dengan kesibukan yang lain dengan orang lain juga. Maksudnya dengan teman yang lain yang tidak toksik tadi. Ya. Dengan kegiatan yang lain gitu kan.
intinya. Kegiatan positif sing menurutku sing paling utama adalah idenya dia metu. Oh iya. Idenya keluar. Berarti biar percaya dengan dirinya sendiri. Harus mengeluarkan PD-nya dulu Iya, gitu kan. nah. Oke. Itu tadi yang kedua ya. Oke. Lanjutnya yang ketiga. Tidak mendapat dukungan. Katanya tadi iki caleg. Nyala kamu bupati kira-kira. Oke. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang selalu memberi dukungan satu sama lain. Namun pada toxic relationship, setiap pencapaian yang diperoleh akan dianggap menjadi kompetisi. Hah? Oh ya, paham. Piye. Aku gak paham deh gini. Hah? Gak paham aku. Maksudnya adalah setiap kon iku anjene kuat. Oh, gara-gara aku ngono ya. Kok iso? Iya. Kamu begini tuh gara-gara aku. Kamu dapet ini gara-gara aku. Kalau nggak ada aku kamu nggak bisa begini gitu. Ah, Kan kompetisi kan. Jadi kok aneh. iya kan. Setiap pencapaian diperoleh akan dengan kompetisi. dewe. Ya sama ceweknya itu tadi otomatis sama pasangannya atau cowoknya. Ini di sini kan nggak harus cewek kan yang dia jadi Iya korban sih. relationship ini. Iya, toxic iya. ini. Cowok Benar, juga benar. bisa masalahnya. Iya kan. Bahkan pasanganmu bisa tidak senang jika kamu berhasil melakukan sesuatu yang seharusnya membuat ia bangga. Loh kan? Bener kan? Tambah aneh. Kok aneh? Pokok kalau dia berhasil bukan karena pasangannya, katakanlah si cewek ini berhasil bukan karena cowoknya nggak terima gitu loh. Kata-kata nih lu. Bahkan Melakukan pasanganmu sesuatu yang seharusnya membuat ya bangga. Sing bangga iki ya pasangannya otomatis. pasangan sing toksik iku sing bangga kok apa? Ngapain? Bukan toksik dong. Bahkan pasanganmu bisa tidak senang jika kamu berhasil melakukan sesuatu yang seharusnya membuat ia bangga. Iya. Bentar. Ada kata-kata kalimat selanjutnya. Alih-alih mendapatkan dukungan dan apresiasi, kamu adalah mendapatkan perkataan kasar dan kritik tidak membangun yang malah menghambat kesuksesanmu. Kok goblok berarti? Iya kan berarti Dari kalimat iki sing goblok adalah sing toksik. yang menoksikkan pasangannya, bukan korbannya. Korbannya ini udah mau sukses, ya kan? Salah. Piye. Ayo. Maksudnya kata-katanya adalah melakukan sesuatu ya. Nang sing sajane iku yang membuat toksik apa sing toksik itu bangga antara pasangan iku mang. Ternyata iku gak seneng sing toksik iku mang. Padahal iku dibuat bangga. Lho aneh goblok. Oh. Goblok. Tapi member sebenarnya kalau ini salah satu dukungan sama lain. Oh iya. Yo. Iya. Gak jelas. Berarti kalau seandainya ini kan dia punya kebisaan gitu ya, punya kebolehan, mempunyai talent. Dia katakanlah bisa apa gitu kan, menang cerdas cermat. Dia lebih pintar, akhirnya dia kompetisi matematika menang gitu dalam taraf di kabupaten dia menang juara 1, ternyata si ini nggak bangga dengan prestasi. Wah, iku mah iri kopler. Berarti sama dengan iri dong. Sing anu iri. Goblok. Iyalah. Pasangannya iri. Toksik berlapis ini. Tingkat dewa. Masih ada yang lebih dewa kayaknya di bawah. Oke, lanjut ya. Yang keempat, selalu dicurigai dan dikekang. Wah, pasti lah ini. Ini sudah pasti. Kebanyakan sih ini kayak setiap hubungan, ini khususnya pacaran. Di taraf SMA, kuliah ini koyo ngene kabeh deh perasaan iki. Hampir semua. Iya, hampir semua iya. Iya kan? Hampir semua juga orang melakukan seperti ini deh perasaannya. Coba. Rasa cemburu dalam hubungan antara pasangan sebenarnya merupakan reaksi yang normal sebagai salah satu bentuk kepedulian. Namun, hubungan akan menjadi toksik
jika rasa cemburu ini berlebihan atau membuat pasangan melakukan hal yang ekstrim, misalnya menyita handphone, atau melabrak orang yang dicemburu. Ya. Wow. Ya. Agak ekstrim memang ya. Kayak Yo kalau sudah suami istri lek melabrak sing cemburu ya nggak masalah. enggak masalah Haknya sih. dia. Masih Masih tahap pacaran. pacaran ada. Melarang. Nggak boleh dong. Dia bukan siapa kan. Iya. Masih belum apa statusnya ngono? Apa kamu Pacaran ngasih ya. makan dia enggak gitu kan ya. Masih ngasih makan enggak. Biayanya sekolah enggak. Lah ya. Terus Apa kontribusi apa melarang ini? Apa karena cinta? Kasih sayang Enggak. yang enggak curi bisa. Iku enggak kasih sayang. Dia iku insecure. Apa lebih ke iri sebenarnya. Ya Kak, insecure. Bahasa insecure. Angel cangkemku cok. Cuk. Ayo insecure apa bahasa insecure artinya? Insecure Google Translate. Anjir. Padha ae anjing. Pokoknya gue lah, aku ngerti maksudnya insecure. Aku ngerti. Oke. Hubungan juga dikatakan toksik saat pasanganmu sudah terlalu posesif. Posesif iki yo sing ngatur-ngatur iku mau toh. Iya, masuk. Ya. Dia selalu mau tahu tentang segala kegiatan sehari-hari kamu dan akan marah jika kamu tidak segera menjawab pesan singkatnya. Selain itu, terkadang dia juga melarang kamu untuk tidak lagi memakai jenis pakaian tertentu yang mungkin menarik perhatian orang. Ya, masih tahap pacaran ya segera Putuskan dia. Kita sampai di sini kita end gitu ya. End sudah nggak jelas banget. Oke. Ini sudah sudah clear ya. Nomor 4 ya. Oke, selanjutnya sering dibohongi. Sudah pasti. Sudah bahaya. Sudah pasti. Sudah pasti. Kita lanjut Kejujuran merupakan salah satu pondasi. Masuk langsung wis sing ke-6, mulai sering dibohongi pas. Kira-kira bohong seperti apa? Ya bohong seperti apa ya, nutupi kebohongan Demi kebohongan. Iya. Jancuk. Sering dibohongi, menutupi kebohongan dengan kebohongan dan menciptakan kebohongan yang lain. Dan kebohongan melahirkan kebohongan dan kebohongan akan membuat kebohongan yang lain. Bosan itu kok endi? Enggak tahu. Oke. Ini yang agak ekstrim ya. Yang ke-6 ini. Emang ke-5 ya? Oke. Yang ke-6. Menerima kekerasan fisik. Nah, ini sudah KDRT. Kekerasan dalam KDRT. Pacaran apa? KDRP. Kekerasan dalam pacaran. goblok. Oke. Selain kekerasan verbal, suatu hubungan dikatakan toksik jika sudah ada kekerasan fisik di dalamnya. Verbal itu sudah keseringan wis. Tanda-tanda tidak perlu dilanjutkan. Iyalah. Pasangan tidak Apa maksudnya sampai kekerasan fisik? Wah, sampai mencapai kekerasan fisik guys. Oke. Pasangan yang tidak sehat secara emosional seringkali akan main tangan. Waduh, ini sangat tidak aku sekali. Jika terjadi perselisihan dalam hubungan, apapun konfliknya, kekerasan fisik tidak bisa dibenarkan. Ya. Orang yang terjebak dalam toxic relationship berpotensi kehilangan rasa percaya diri. Pasti. Terus kebahagiaan. Pastilah. Hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental maupun fisik. Oleh karena itu, penting sekali bagi kamu untuk mengenali tanda-tanda toksik ini. Dan segera mengambil keputusan yang tepat jika itu terjadi pada hubungan. Oke, yang terakhir gitu. Keluar dari toxic relationship memang tidaklah mudah, namun ingat bahwa kamu harus mencintai dirimu sendiri. Itu yang pertama ya. Yang pertama harus mencintai diri sendiri untuk keluar dari toxic dan memikirkan kehidupanmu di masa yang akan datang. Ini perlu ini sebagai pagar diri ya, supaya kita tidak terjerat sama toxic.
Sebesar apapun rasa sayangmu terhadap dirinya, percayalah bahwa kamu pantas untuk bersama orang yang lebih bisa menghargai, menghormati, dan menyayangimu dengan tulus. Oh, Ini bener. perlu ditanamkan. Oke. Jika kamu terjebak dalam toxic relationship dan merasa kesulitan untuk keluar dari hubungan tersebut, cobalah meminta bantuan orang lain yang kamu percayai. Bila perlu, coba berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan saran yang terbaik agar kamu bisa mengatasi atau mengakhiri hubungan ini atau hubungan beracun ini. Tapi kebanyakan nih. Ini kan oke, kita pembahasan yang yang realita yang pernah saya tak lihat. Wah, pelaku itu. Pelaku gitu. Bukan pelaku, kita di sini mencoba tidak menjadi pelaku. Oh, berarti sudah pernah menjadi pelaku setelah enggak sadar. Enggak, pelaku orang yang mencoba menyelamatkan orang yang terjerat toksik. Nah, toksik ini terjadi kepada salah satu katakanlah orang yang tak kenal, yang tak kenal. Karena dia sudah berlarut-larut, ya kan? Berlarut-larut dan berulang-ulang. Terjadi sudah lama sekali. Terus? Tidak hanya setahun 2 tahun. Terus? 3 tahun. 1 2 3. Iyalah, 1 2 3 habis 1 2 pasti 3. Lanjut keempat. Nah, dan sekarang dia mulai sadar kalau sebenarnya dari awal dia sudah sadar kalau dia terjerat dengan toksik ini. Terus? Tapi karena semua itu dilakukan berulang-ulang, akhirnya dia tuh nyaman dengan ketoksikan itu. Nah, dampak yang seperti ini kadang kita sudah mau mengangkat dia dari ketoksikan ini sudah susah. Iya kan? Sudah susah karena dia sudah merasa dirinya tuh sudah pada posisi yang benar. Padahal pada suatu waktu dia tuh sadar kalau dia itu lagi diambil hak-haknya, maksudnya hak kebebasannya itu diambil. Tapi ketika dia ini diingatkan dengan ketoksikan itu, dia nggak sadar. Nah, sampai seperti itu dampak dari toksik ternyata. Ya gampang ingatkan ya kurang. Nggak bisa kan? Ya itu menurutku ya itu masalahku bang. Yang pertama. Iyalah yang tadi. Kegiatan yang positif. Apalagi dari ide masalah PD. Berarti dia bisa memikirkan diri sendiri, bisa mikir Iya, harusnya seperti itu. Dan itu juga sudah dicoba dilakukan. Tapi dia selalu kembali dengan hal yang kenyamanan di toksik itu. Kayaknya sudah nggak bisa diselamatkan. Ya, insya Allah bisa sih. Kalau Harusnya terus bisa ya, harusnya bisa. Ini kayaknya harus ada peran dari orang tua. Kalau menurutku orang tua, maksudnya orang tua ya kandungnya. bisa ya. Soalnya dilihat dari kecurhatan dia ini memang dia nggak bisa berkembang. Dari segi pendidikannya dia jadi berantakan. Yang dulunya dia itu orangnya agak cerdas, agak pintar, nilainya bagus katakanlah. Setelah dia terjerat dengan semua ini agak berantakan gitu. Kuliahnya berantakan, semuanya berantakan. Anjir. Terus cita-citanya juga berantakan gitu. Pokoknya semuanya terjadi. Apapun yang dia lakukan ini seolah-olah tidak boleh terjadi kalau tidak ada pasangannya gitu bro. Berat sudah nih, berat sekali kan Ya, tapi bisa sih. harusnya bisa kalau mesti harusnya masih bisa. masih bisa masih pacaran Masih pacaran. masih pacaran. Permasalahannya itu dia nyaman dengan ketoksikan itu. Makanya karena kan kita itu sebagai manusia itu sebenarnya makhluk yang beradaptasi, ya kan? Ya kan? Karena sesuatu ini dilakukan berulang-ulang, akhirnya alam bawah sadar kita tuh merekam sesuatu yang berulang-ulang tersebut.
Kalau sesuatu yang berulang-ulang itu nggak terjadi pada diri kita, ada yang kurang. Ya kan? Seperti kita makan biasanya 3 kali sehari. Ini berulang-ulang selama 1 tahun. Akhirnya kita coba makan sehari sekali, lapar kan? Ya, iya sih. Ya kan? Tapi iso. Apa? Tapi apa? Gak iso ngatasi itu nantinya. Itu balik. Kalau dilihat dari siklus manusia, Nanti ini ya. kan apa jenenge untuk toksin tadi ya. Kegiatan positifnya harus terus Iya, terus harus dilakukan berulang sampai lupa. Ya. Masalahnya ini tekadnya kurang. Soalnya kalau menurut teori yang konspirasi Kasih teori konspirasi. bukan Kan hubungannya kan. Enggak ada. Kan hubungannya. Kalau menurut teori yang tak pahami, memang kalau sesuatu itu yang dilakukan berulang-ulang akan terbiasa dalam diri kita. Ya. Untuk menghilangkan sesuatu itu, kita juga harus melakukan berulang-ulang dengan kegiatan yang lain, iya kan? Kebalikannya. Jadi sesuatu yang berulang-ulang, toksik yang berulang-ulang ini harus dicekoi kan, katakanlah dijamoni lah istilahnya, dijamoni dengan kegiatan yang lain yang lebih positif, yang lebih membuat dia pede. Ini berulang-ulang juga. Dan ini memang harus benar-benar diputus. Masalahnya kalau nggak diputus dia akan kembali lagi. Loh ya harus itu berulang-ulangnya sampai dia menyadari bahwa nyaman di zona yang baik tadi. Berarti balik, akhirnya balik. Begitulah. Itulah toksik ya. Nanti kita akan nyari apa namanya? Nanti topik yang lebih keren lagi, yang asik buat kita bahas. Dengan ketidaktahuan kita nyoba bahas yang agak berat gitu ya. Mungkin berat ya, soalnya kita nggak tahu loh, toksik ini barusan ini aku ngerti toksik ternyata ada hubungan yang beracun itu barusan ini gitu kan, dan ternyata asik juga dibahas gitu. Oke, terima kasih buat semua sobatku, sobat bahasaku. Saya Noe dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga menghibur kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.